Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6 yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama dalam kegiatan daring hari ini. Semoga kita semua selalu mendapatkan berkah dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Marilah kita berdoa dulu supaya kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Pada hari ini kita akan membahas atau mempelajari bahasa Indonesia tema 1, selamatkan makhluk hidup, pada subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pada pembelajaran yang pertama. Coba dilihat bagaimana jagung berkembang biak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar 3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbawa angin. Ketika angin bertiup, tepung sari yang terbawa oleh angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawahnya. Di bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Bisa dilihat pada ini adalah tepung sarinya dan ini adalah kepala putik. Jadi proses perkembangbiakannya berada di sini. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung oleh Nuni. Setelah membaca teks bacaan tadi, kalian kerjakan tugas yang ini. Bisa dilihat pada gambar. Tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut. Pada paragraf 1 diisi yang pertama, carilah ide pokok pada paragraf yang pertama. Setelah kamu menulis ide pokok, baru kalian tulis informasi penting apa saja yang kalian dapat dari paragraf 1. Kemudian lanjut ke paragraf 2.
carilah ide pokoknya. Setelah itu kalian tulis, baru kalian cari atau kalian tulis lagi informasi penting yang ada pada paragraf kedua. Begitu seterusnya sampai paragraf yang terakhir. Tugas hari ini adalah itu. Tadi kalian mencari ide pokok. Apakah itu ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Jadi sebelum adanya sebuah paragraf, kalian akan mengenal yang namanya ide pokok. Kalian harus punya ide pokok dulu, baru kalian akan membuat sebuah paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Jadi ide pokok tersebut kalian cari dalam satu kalimat utama. Pada paragraf tersebut ada satu kalimat yang di dalamnya ada ide pokok. Nah, kalimat tersebut dinamakan ide pokok. Dari kalimat utama tersebutlah dikembangkan, maka akan menjadi sebuah paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik. Kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Jadi dalam satu paragraf ada yang namanya ide pokok. Ide pokok tersebut berada pada satu kalimat. Nah, kalimat yang ada ide pokoknya itu disebut dengan kalimat utama. Dan kalimat yang menjelaskan kalimat utama itu disebut kalimat penjelas. Kita lihat contoh. Reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Contohnya adalah ular, kadal, buaya, dan penyu. Mereka bertulang keras dan memiliki sisik pada kulit. Umumnya, mereka bertelur di darat, walaupun ada juga reptilia yang melahirkan anak. Reptilia adalah hewan yang berdarah dingin. Suhu tubuhnya menyesuaikan suhu udara luar. Namun, hal ini tidak berarti hewan reptilia suka daerah dingin. Reptilia tidak tahan hawa dingin. Tidak ada reptilia yang tinggal di daerah kutub. Nah, pada contoh paragraf tersebut, kalian akan mencari di mana letak ide pokok. Bagaimana caranya? Kalian harus menentukan kalimat utamanya dulu. Apakah kalimat utama itu adalah kalimat yang dijelaskan oleh beberapa kalimat penjelas. Nah, jawaban dari contoh tadi adalah kalimat utama dari paragraf di atas terletak di awal paragraf, yaitu reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Ide pokok dari paragraf ini adalah pembahasan tentang reptilia. Dari ide pokok ini kita dapat mengetahui apa isi dari keseluruhan paragraf, ya. Cara mencari ide pokok tersebut kalian adalah dengan cara mencari kalimat utama, ya. Kalimat utama biasanya terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf atau juga di tengah-tengahnya. Jadi jawaban dari contoh tersebut adalah ide pokoknya adalah pembahasan tentang reptilia. Bisa kita lihat. Nah, ini reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata. Ini tentang reptilia. Semua kalimat yang berada pada paragraf ini menjelaskan tentang reptilia. Nah, sekian saya ucapkan terima kasih pada pembelajaran hari ini. Nah, untuk tugasnya tadi silakan kalian tulis di buku tulis kalian.
kemudian kalian bisa foto terus dikirimkan ke WA pribadi saya ya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan tetap semangat untuk melakukan kegiatan BDR atau belajar dari rumah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.